Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arrafi, NIM 1710802000056, eh, Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang sebelumnya telah saya buat dengan judul Pengembangan Game Petualangan 3D dalam rangka pengenalan budaya Indonesia pada generasi muda berbasis PC, dibimbing oleh Ibu Cindy Taurusta, SST MT. Pada presentasi kali ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini berisi latar belakang yang memuat 2 poin utama. Yang pertama adalah bagaimana implikasi atau hubungan masyarakat dalam melestarikan kebudayaan bangsa. Jika kita lihat, masyarakat pada dekade terakhir, khususnya generasi muda, mulai sedikit demi sedikit bergeser meninggalkan kebudayaannya sendiri dan beralih kepada kebudayaan modern atau kebudayaan pop culture seperti itu. Hal ini dikhawatirkan apabila dibiarkan, bukan tidak mungkin kebudayaan Indonesia khususnya akan punah dan bahkan bisa diklaim mungkin oleh negara lain. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah atau suatu cara agar kebudayaan Indonesia tetap lestari. Tentu dalam mengimplementasikan cara dalam melestarikan kebudayaan diperlukan suatu media yang cukup masif dan juga banyak digunakan khususnya pada generasi muda. Dan adapun media yang dimaksud adalah game atau permainan digital. Karena game adalah salah satu media yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat kekinian, khususnya generasi muda. Nah, 2 faktor utama inilah yang mendorong saya untuk mengembangkan atau merancang game petualangan 3D sebagai media pengenalan budaya Indonesia. Adapun judul game yang saya kembangkan adalah Adventure of Satya. Baik, masuk pada metode. Pada bagian metode ini, saya bagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah MDLC, flowchart, use case, finite state machine, analisis kebutuhan, teknik pengumpulan data, serta desain tampilan antarmuka. Yang pertama adalah MDLC. MDLC atau Multimedia Development Life Cycle merupakan alur kerja dalam pembuatan aplikasi berbasis multimedia. Implementasi MDLC dalam pengembangan game petualangan 3D Adventure of Satya diterapkan dalam bentuk MDLC model loader yang mempunyai 6 langkah pengerjaan, yakni konsep, desain, pengumpulan materi, perakitan, pengujian, serta yang terakhir adalah distribusi. Berikut adalah bagan dari MDLC model loader. Dimulai dari konsep, di mana konsep ini ada tahap untuk tahap mengumpulkan ide gagasan, lalu dilanjutkan tahap desain. Ini tahap translasi dari tahap konsep berupa pembuatan desain sketsa, lalu tahap pengumpulan materi. Ini tahap mengumpulkan materi-materi atau bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat suatu aplikasi yang utuh. Ya contohnya seperti sound effect, unsur-unsur grafis, dan lain sebagainya. Lalu materi-materi yang telah dikumpulkan dirakit pada tahap perakitan. Pada tahap perakitan ini, seluruh materi tadi dijadikan atau dirakit menjadi satu kesatuan aplikasi multimedia yang utuh. Lalu lanjut pada tahap pengujian, di mana tahap pengujian ini penting agar aplikasi multimedia yang dikembangkan sesuai dengan rancangan awal seperti itu. Dan pada game Adventure of Satya menganut 2 sistem pengujian. Yang pertama adalah pengujian sistem black box, lalu yang kedua adalah pengujian dengan metode kuesioner. Lalu distribusi adalah tahap penyimpanan data pada platform yang diinginkan agar dapat diakses oleh user. Baik, flowchart atau diagram alir merupakan suatu bagan yang merepresentasikan
alur kerja suatu aplikasi. Nah, untuk game Adventure of Satya sendiri mempunyai alur kerja seperti berikut, di mana dimulai start atau game mulai berjalan. Ketika game mulai berjalan, selanjutnya akan menampilkan, yang pertama ini ya, akan menampilkan loading splash screen berupa menampilkan 3 logo. Yang pertama logo Unity, yang kedua logo Umsida, dan yang ketiga adalah logo game Adventure of Satya. Setelah itu dilanjutkan dengan menampilkan halaman judul game, yang mana terdapat tombol navigasi next yang akan membawa player atau user ke halaman main menu. Nah, di main menu ini terdapat beberapa menu, submenu atau fungsi menu seperti play, fungsi menu play, help, about, dan exit. Nah, jika player atau user menekan tombol play, maka akan dibawa pada scene, pilih provinsi atau daerah yang ingin dimainkan. Apabila player sudah memilih daerah yang ingin dimainkan, maka akan tampil gameplay dari daerah yang dimainkan. Nah, pada gameplay ini akan menampilkan karakter Satya, lalu indikator health bar, lalu indikator point kill. Dan player sudah mulai bisa berinteraksi dengan objek seperti NPC monster dan objek gallery. Nah, ini contoh interaksinya, proses interaksinya. Yang pertama, contoh interaksi dengan NPC monster. Apabila player bertemu dengan NPC monster, maka player dapat bertarung untuk mengalahkan NPC monster. Yang selanjutnya, player dapat menuju ke arah objek galeri dan bisa berinteraksi dengan mendekati objek galeri tersebut. Apabila objek galeri tersebut didekati, maka akan muncul informasi terkait kebudayaan. Ini setelah ini bisa berlangsung selama player menyusuri map. Lalu setelah player selesai menyusuri map dan sampai ke stage akhir, maka player akan dihadapkan dengan quiz drag and drop. Quiz drag and drop ini juga bertemakan kebudayaan. Setelah itu quiz drag and drop selesai, maka akan tampil pop-up, selamat, Anda telah menyelesaikan daerah yang telah dipilih sebelumnya. Setelah itu player bisa kembali ke menu pilih provinsi untuk memainkan daerah yang lain yang ingin dimainkan. Seperti itu. Lalu jika player tadi ini di halaman menu ya, di tombol help, tadi kan sudah play, lalu sekarang ini di tombol help, player bisa melihat tata cara untuk memainkan game Adventure of Satya. Lalu di function menu about atau di menu about, player dapat melihat deskripsi game secara singkat dan profil dari pembuat game. Lalu jika player ingin keluar dari game, maka dapat melalui tombol menu exit. Selanjutnya adalah use case. Use case merupakan pemodelan kelakuan atau behavior dari sistem informasi ataupun aplikasi. Yang mana dalam use case ini terdapat interaksi antara fungsi-fungsi yang terdapat pada suatu aplikasi. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi user pada fungsi-fungsi yang ada dalam menu aplikasi seperti itu. Nah, ini adalah implementasi use case pada game Adventure of Satya. Di mana ini user apabila mengakses game akan muncul loading splash screen, judul game, main menu, yang mana akan diinteraksikan kepada beberapa menu seperti menu play, terus menu fungsi hub, menu fungsi about, dan menu fungsi exit.
Jika di menu fungsi play, dia akan menampilkan scene pilih provinsi dan akan menampilkan scene dari gameplay itu sendiri. Nah, pada scene gameplay ini terdapat beberapa interaksi fungsi seperti object gallery, seperti interaksi dengan object gallery, yang mana nanti akan menampilkan informasi kebudayaan. Apabila berinteraksi dengan NPC monster, player bisa mengalahkan NPC monster, maka akan tampil point kill. Lalu apabila player setelah menyelesaikan petualangan dapat berinteraksi dengan scene quiz drag and drop seperti itu. Sama seperti hal sebelumnya, di hub ini interaksinya adalah user atau player dapat mengetahui tata cara dalam bermain game Adventure of Satya. Lalu di about, user atau player dapat mengetahui deskripsi singkat mengenai game dan profil peneliti atau pengembang, dan fungsi exit apabila dikenai interaksi maka akan keluar dari game seperti itu. Finite State Machine atau biasa disebut dengan FSM. Finite State Machine merupakan suatu bagan yang digunakan untuk menerangkan perilaku kerja sistem dengan 3 hal, yakni state atau keadaan, event atau kejadian, action atau aksi. Finite State Machine sendiri juga bisa menerangkan mengenai AI atau Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan pada suatu sistem. Nah, berikut akan ditampilkan Finite State Machine gameplay dari game Adventure of Satya. Nah, FSM di sini dimulai ketika gameplay atau scene gameplay dimuat, di mana player dapat bergerak menyusuri environment atau map. Nah, ketika player bergerak pada map dalam gameplay terdapat trigger, yang mana apabila player melewati trigger maka akan menampilkan NPC monster. Nah, ketika NPC monster ini muncul, maka player dapat berinteraksi. Ataupun 2 interaksi yang terjadi adalah, yang pertama, player mengalahkan monster, yang mana akan menambah point kill. Namun, apabila player terkalahkan oleh monster, maka player akan kehabisan health bar, dan hasilnya adalah game over, yang mana player harus mengulang di state awal. Seperti itu. Nah, namun apabila tadi player berhasil mengalahkan monster, yang berakibat akan menambah point kill, dan dari sini player dapat melanjutkan petualangannya, yakni bergerak menuju object gallery, yang mana apabila object gallery ini dikenai interaksi dengan didekati player, maka akan tampil info kebudayaan, dan player dapat lanjut bergerak pada scene quiz dan mengerjakan quiz drag and drop dengan cara mencocokkan gambar seperti itu. Lanjut pada analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada analisis kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang harus disediakan oleh sistem yang sedang dikembangkan. Dalam hal ini adalah game petualangan 3D Adventure of Satya sebagai media pengenalan budaya Indonesia kepada generasi muda. Adapun cakupannya termasuk bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Sedangkan analisis kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan hardware dan software yang diperlukan dalam pengembangan suatu sistem. Pada sisi hardware, peneliti menggunakan beberapa perangkat seperti prosesor Intel Core i7 8750H, memori 16 GB RAM, storage device SSD. Nah, sedangkan pada sisi software, peneliti menggunakan
OS Windows 10 Pro 64-bit, Unity 3D 2019, 4.11.f1, Visual Studio 2019, Blender 2.9, dan Adobe Illustrator. Lanjut pada teknik pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama studi pustaka, di mana saya mengumpulkan berbagai hasil penelitian terkait game sebelumnya seperti jurnal dan lain sebagainya untuk saya jadikan acuan atau referensi dalam mengembangkan penelitian untuk merancang game petualangan 3D dalam rangka pengenalan budaya Indonesia pada generasi muda dengan judul Adventure of Satya. Lalu observasi, yakni saya mengobservasi tingkah laku atau kebiasaan generasi muda khususnya anak-anak. Adapun cakupannya adalah yang saya observasi, yakni bagaimana kecenderungan anak dalam bermain game, seperti gameplay apa yang digemari, lalu karakter apa yang digemari, yang mana nantinya data-data tersebut akan saya implementasikan dalam pengembangan game Adventure of Satya. Lalu kuesioner, saya menggunakan teknik kuesioner untuk mengetahui apakah game yang saya kembangkan ini dapat diterima baik dengan masyarakat, dan apakah game yang saya kembangkan ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni sebagai media alternatif dalam mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda, seperti itu. Berikut merupakan desain tampilan antarmuka dari game Adventure of Satya. Bisa dilihat mulai dari pojok kiri atas adalah scene di mana menampilkan splash screen, logo dari Unity 3D, lalu logo dari OMSIDA, dan juga yang terakhir adalah logo dari game Adventure of Satya. Lalu ada main menu, scene main menu, di mana menampilkan beberapa menu seperti play, help, about, dan exit. Lalu ada scene di mana menampilkan gameplay awal dari game Adventure of Satya. Lalu berikut di bawah ada scene di mana karakter Satya akan berinteraksi dengan NPC monster, dan karakter Satya berinteraksi dengan object gallery. Baik, selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yakni hasil penelitian, tampilan antarmuka, hasil pengujian sistem black box, dan juga hasil pengujian kuesioner. Hasil penelitian ini adalah setelah melalui tahap rancang bangun dengan mengimplementasi desain pada sistem dengan perantara software Unity, Adobe Illustrator, Blender, dan Visual Studio untuk pengkodean, maka selanjutnya hasil penelitian dapat dijabarkan, yakni berupa terciptanya game petualangan 3D Adventure of Satya yang berjalan pada sistem operasi PC dan dapat dipergunakan sebagai media pengenalan budaya Indonesia pada generasi muda. Berikut adalah tampilan antarmuka dari game Adventure of Satya. Bisa dilihat pada pojok kiri atas terdapat salah satu icon yang ditampilkan pada saat splash screen, yakni icon atau logo OMSIDA. Lalu ada logo judul game, yakni Adventure of Satya. Lalu ada scene main menu yang menampilkan menu play, help, about, dan exit. Lalu ada scene pilih provinsi atau daerah yang ingin dimainkan, dan ada scene gameplay awal di mana terdapat karakter Satya, ada environment, lalu ada point kill, dan ada health bar di pojok kanan bawah. Nah, di sini adalah tampilan atau UI ketika Satya akan berinteraksi dengan NPC monster. Ini adalah karakter Satya ketika berinteraksi dengan object gallery, dan ini apabila object gallery didekati maka tampil informasi mengenai kebudayaan yang tercantum pada object gallery. Dan yang terakhir adalah scene menu
drag and drop quiz. Nah, berikut merupakan hasil pengujian sistem menggunakan metode black box. Yang pertama, game mulai dijalankan. Dengan hasil yang diharapkan yakni tampil loading splash screen dengan tampilan logo Unity, logo Mesida, dan logo game. Dilanjutkan masuk pada scene judul game yang apabila dinavigasi akan masuk ke scene main menu. Dengan kesimpulan yang didapatkan adalah valid. Lalu masuk ke skenario pengujian kedua, masuk pada scene menu utama. Terdapat beberapa menu yang dinavigasi dan hasil yang didapatkan adalah valid. Lalu masuk skenario pengujian ketiga, yakni mulai gameplay. Dengan hasil yang diharapkan adalah setelah memilih provinsi, maka gameplay akan dimulai. Karakter Satya akan muncul dan dapat digerakkan sesuai perintah player dengan menekan touch pada keyboard. Dan hasil yang didapatkan adalah valid. Masuk pada skenario pengujian keempat, yakni interaksi object gallery. Dengan hasil yang diharapkan adalah apabila karakter Satya mendekati objek galeri, maka akan muncul informasi kebudayaan. Dan kesimpulan atau hasilnya adalah valid. Ada skenario pengujian kelima, yakni interaksi NPC monster. Ketika NPC monster muncul, maka akan melawan karakter Satya. Jika karakter Satya menang, maka koin kill akan bertambah. Jika NPC monster menang, maka health bar Satya akan habis dan karakter Satya akan respawn di awal map. Dan kesimpulan atau hasilnya adalah valid. Lalu masuk skenario pengujian ke-6, yakni interaksi quiz, drag and drop. Hasil yang diharapkan adalah ketika player telah sampai di akhir map, maka player akan dinavigasi ke scene quiz, drag and drop. Pada scene ini terdapat gambar yang dapat di-drag dan di-drop sesuai dengan tempatnya. Lalu hasil dari pengujian ini adalah valid. Nah, masuk pada pengujian kuesioner. Pada pengujian kuesioner ini, saya menggunakan skala perhitungan Likert. Dan pada uji kuesioner, saya mengkelompokkan beberapa angket atau pertanyaan kepada 3 kelompok, yakni kelompok user interface, kelompok user experience, dan tujuan aplikasi. Setelah melalui perhitungan dengan skala Likert, maka didapatkan hasil presentasinya. Yang pertama, untuk kelompok kuesioner user interface, total presentasinya adalah 88%, yang mana pada skala Likert, angka 88% dikategorikan sangat baik. Lalu, kelompok kuesioner kedua, user experience, dengan presentase 86%, dan pada skala Likert juga dikategorikan sangat baik. Lalu masuk pada kelompok kuesioner tujuan aplikasi dengan total persentase 91% dan juga dikategorikan sangat baik. Dan berikut adalah perbandingan antar kelompok kuesioner dalam persen yang disajikan pada diagram batang. Baik, masuk pada bagian terakhir, yakni kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terciptanya game petualangan 3D Adventure of Satya sebagai salah satu media pengenalan budaya Indonesia yang interaktif bagi generasi muda. Lalu, berdasarkan hasil pengujian sistem game dengan metode black box, diketahui seluruh fungsi pada sistem game petualangan 3D Adventure of Satya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil pengujian kuesioner, dengan melibatkan responden yang mencoba memainkan game petualangan 3D Adventure of Satya, diketahui bahwa penerimaan berada pada skala yang baik, sehingga peneliti dapat berkesimpulan bahwa game petualangan 3D Adventure of Satya dapat memenuhi tujuannya sebagai media pengenalan budaya Indonesia yang menyenangkan bagi generasi muda. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.